Pernah nggak sih kalian saat berjalan di tengah hutan, lalu tiba-tiba menemukan pasar malam yang penuh orang dan terdengar musik gamelan? Terdengar aneh, tapi kejadian ini pernah dialami oleh teman kita yang bernama Reza saat dia bertugas di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Penasaran kan kalian dengan cerita lengkapnya? Tapi sebelum itu, tekan tombol like dan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Tanpa menunggu waktu lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Tahun 2019, Reza bekerja sebagai surveyor proyek jalan di daerah Jawa Tengah. Tugasnya sederhana, memeriksa jalur desa-desa yang akan dibuka aksesnya. Salah satunya adalah sebuah desa bernama Karangpandan, terpencil, jauh di dalam hutan, dan jarang sekali disebut orang. Peta menunjukkan jalur menuju desa itu ada, tetapi warga di desa terdekat bilang desa tersebut sudah kosong sejak tahun 70-an karena wabah. Tidak ada yang tinggal di sana, tidak ada yang mau. Namun, malam itu, Reza melihat sesuatu yang mustahil. Hari itu, ia bersama dua rekannya, Dani dan Yusuf, memutuskan menginap di desa tetangga. Besok paginya, mereka baru akan memeriksa Karangpandan. Sekitar pukul 11 malam, Reza keluar dari penginapan untuk membeli rokok. Udara malam terasa dingin. Tetapi, dari arah jalan setapak menuju Karangpandan, terdengar riuh suara orang tertawa, musik gamelan, bahkan suara pedagang menawarkan barang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Reza berjalan mengikuti suara itu. Dani dan Yusuf yang melihatnya keluar ikut menyusul. Setelah berjalan sekitar 20 menit, kabut tipis mulai turun. Di depan mereka terbentang pasar malam yang ramai. Lampu-lampu minyak menggantung di atas lapak. Ada penjual pakaian tradisional, makanan, mainan kayu, hingga perhiasan emas. Para pembelinya berpakaian seperti orang tahun 60-70-an, lengkap dengan kebaya dan sarung. Semua terlihat terlalu nyata. Anehnya, tidak ada satupun kendaraan. Semua orang berjalan kaki. Musik gamelan terdengar jelas, tapi tidak ada pemainnya. Seorang ibu penjual kue tersenyum pada Reza, lalu menawarkan, "Nak, beli sekalian bawa pulang, gratis kok." Reza hampir menerima kue itu, tetapi Dani menepuk bahunya dan berbisik, "Jangan ambil apa-apa, jangan jawab kalau diajak bicara." Mereka hanya berjalan melewati pasar itu. Semua orang menatap tanpa ekspresi saat mereka lewat. Beberapa menit kemudian, pasar itu hilang dari pandangan, digantikan oleh hutan gelap. Mereka mempercepat langkah dan akhirnya kembali ke penginapan. Namun, jam di HP menunjukkan pukul 4:30 subuh. Padahal rasanya mereka hanya berjalan setengah jam. Pemilik penginapan terlihat terkejut melihat mereka. "Kalian dari mana? Tadi saya lihat kalian keluar jam 11. Tapi kemarin." Kata "kemarin" membuat mereka saling pandang. Apakah mungkin mereka hilang satu malam penuh? Yang membuat semuanya makin menyeramkan adalah saat Dani membuka ranselnya, di dalamnya
ada kantong daun pisang berisi kue cucur dan apem, persis seperti yang ditawarkan ibu penjual tadi. Dani bersumpah ia tidak pernah mengambilnya, tapi kue itu masih hangat. Yusuf yang religius langsung membuang kue itu ke sungai sambil membaca doa. Keesokan harinya, mereka tetap pergi ke Karangpandan. Benar saja, desa itu hanya berisi rumah-rumah reot yang ditelan lumut. Sunyi, tidak ada manusia. Seorang tetua desa tetangga bercerita, pasar itu muncul hanya di malam tertentu. Isinya orang-orang yang mati di desa Karangpandan waktu wabah. Kalau ada pendatang yang makan atau membeli barang di sana, dia akan hilang saat pasar itu buka lagi. Sudah banyak yang tidak kembali. Mereka kembali ke kota dengan selamat. Tapi Dani, sejak kejadian itu sering sakit. 2 tahun kemudian, ia meninggal mendadak. Malam setelah pemakamannya, Reza bermimpi berada di pasar itu lagi. Di salah satu lapak, ia melihat Dani tersenyum, menawarkan kue cucur yang sama seperti malam itu. Gratis kok. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan dari luar jendela, samar-samar terdengar suara gamelan. Sejak Dani meninggal, mimpi Reza tentang pasar itu tidak pernah berhenti. Kadang ia melihat Dani duduk di lapak kue, kadang berjalan di tengah keramaian, selalu tersenyum, tapi tidak pernah bicara. Rasanya seperti panggilan, dan setiap mimpi itu berakhir, Reza selalu terbangun dengan bau kemenyan di kamar. 3 tahun ia mencoba melupakan, sampai suatu malam ia bermimpi lagi. Kali ini Dani berdiri sangat dekat, berbisik, "Kalau mau ketemu aku, datanglah Jumat malam. Jalan yang sama, jangan sendiri." Reza terbangun dengan napas tersengal. Entah kenapa, ia memutuskan untuk pergi. Ia menghubungi Yusuf yang awalnya menolak keras. "Gila kamu, Res. Kita sudah selamat waktu itu. Jangan main-main." Namun setelah dibujuk, Yusuf mau ikut dengan syarat mereka membawa sesaji untuk perlindungan. Bunga 7 rupa, nasi tumpeng kecil, dan air kelapa muda. Mereka berangkat Jumat sore dan tiba di desa tetangga menjelang malam. Jam 11 malam, mereka berjalan menuju Karangpandan. Kabut turun cepat, seperti dulu. Pasar itu muncul lagi. Lampu minyak menyala redup, tapi kali ini lebih ramai. Bau sate, kue cucur, dan gulali bercampur dengan aroma tanah basah. Musik gamelan terdengar lebih nyaring. Orang-orang berpakaian kuno berjalan perlahan. Tidak ada yang tersenyum. Sampai Reza melihatnya, Dani, berdiri di lapak kue, memakai baju batik biru. Senyumannya sama persis seperti di mimpinya. "Kamu datang, ayo ikut aku." Reza ingin mengambilinya, tetapi Yusuf menahan. "Ingat, kalau ikut, kamu gak akan bisa balik." Dani berjalan masuk ke lorong pasar. Setiap kali Reza mencoba mendekat, orang-orang di pasar menghalangi jalannya. Wajah mereka kosong, matanya hitam pekat. Yusuf terus membaca doa sambil memercikkan air kelapa ke tanah. Setiap tetes jatuh, orang-orang itu mundur sedikit. Akhirnya Reza bisa mencapai Dani. Namun, ketika tangannya hampir menyentuh, dinginnya seperti batu es.
Kamu harus ikut aku, Reza. Waktumu di sini sudah habis. Tiba-tiba pasar menjadi hening. Semua lampu padam. Hanya langkah kaki terdengar mendekat dari segala arah. Mereka berlari keluar lorong, tapi jalan menuju hutan berubah. Lapak-lapak seperti bergerak menutup jalan pulang. Dari kejauhan, bayangan hitam besar merayap di antara kabut, seperti manusia raksasa. Yusuf melempar sesaji nasi tumpeng ke tengah jalan. Suara itu berhenti sebentar, memberi mereka kesempatan kabur. Tiba-tiba mereka keluar dari kabut dan sudah berada di jalan desa tetangga. Fajar mulai menyingsing. Pasar sudah hilang. Tapi di tangan Reza ada kue cucur hangat. Yusuf menatap pucat. Kamu nggak ambil itu kan? Reza hanya diam. Ia tahu kue itu bukan diambilnya. Dani yang memberikannya. Sejak malam itu, kue cucur itu disimpan di meja kamar. Aneh. Seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan berlalu. Kue itu tidak pernah basi. Aromanya tetap harum. Namun, setiap malam, terdengar langkah kaki di luar rumah. Kadang terdengar seseorang memanggil namanya pelan. Reza, ayo ikut. Di sini lebih ramai. Awalnya, ia mengira halusinasi. Sampai suatu malam, ia terbangun dan melihat bayangan Dani berdiri di pojok kamar, tersenyum. Gangguan semakin parah. Piring di dapur bergerak sendiri. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan gambar kabut dan pasar yang sama. Ia mulai sulit membedakan mimpi dan nyata. Dalam mimpinya, ia selalu berjalan di pasar itu, menyentuh kain batik, mencium aroma sate, mendengar gamelan. Dani selalu menggandeng tangannya, mengajaknya masuk lebih jauh. Yusuf yang khawatir datang ke rumah. Setelah melihat kue cucur itu, wajahnya langsung pucat. Buang ini sekarang, Res. Itu bukan kue. Itu jimat penarik jiwa. Malam itu, mereka berencana membuang kue cucur itu ke sungai. Tapi saat keluar rumah, jalan desa gelap total. Lampu mati, udara dingin menusuk. Kabut muncul begitu saja. Di depan mereka, pasar itu berdiri lagi. Padahal bukan malam Jumat. Suara gamelan terdengar cepat, seperti memanggil. Para penjual menatap mereka, senyum lebar, hingga mulut hampir sobek ke telinga. Dani keluar dari kerumunan, matanya hitam seluruhnya. Sudah saatnya, Reza. Kamu bawa makananku. Berarti kamu sudah menjadi bagian kami. Yusuf mencoba membaca doa keras-keras, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi gong. Tanah bergetar. Reza merasakan sesuatu menarik kakinya dari bawah. Dingin seperti tangan manusia, tapi jumlahnya banyak. Dani mendekat, menyodorkan tangannya. Kalau ikut aku, kamu gak akan merasakan sakit lagi. Di tengah kekacauan, Reza punya dua pilihan. Menggenggam tangan Dani dan ikut selamanya, atau menolak dan mencoba kabur. Ia membuang kue cucur itu ke tanah dan berteriak doa sekuatnya. Pasar berguncang, para penjual menjerit, kabut tersedot ke langit. Mereka berdua terbangun di tepi sungai saat fajar. Tidak ada pasar, tidak ada Dani. Namun, sejak hari itu, setiap malam Jumat,
Reza selalu melihat bayangan pasar itu di kejauhan. Itulah pengalaman horor yang dialami oleh Reza ketika dia bertugas di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan subscribe. Buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.